Laut dalam adalah dunia yang ekstrim dan penuh dengan tantangan. Sejauh ini dalam mengeksplorasi lautan dalam, kita telah melihat cara penghuni kedalaman beradaptasi untuk bertahan hidup di tempat yang dingin dan gelap. Kita telah menjelajahi ekosistem di alam yang tak kenal ampun ini dan melihat bagaimana komunitas hidup bergantung pada sumber energi apapun yang mereka temukan, mulai dari ventilasi air yang sangat panas hingga bangkai paus yang tenggelam. Namun kini saatnya untuk menyelami lebih dalam lagi dan menemukan tempat di mana kehidupan didorong hingga batas absolutnya. Karena di dasar Samudra Pasifik, dasar laut melebar menjadi jurang ketidakjelasan yang menganga. Ikan yang tampak tak memiliki wajah, ladang bakteri yang luas, dan raksasa yang menyerupai kehidupan dari planet lain. Mari kita lihat lebih dekat dunia tersembunyi Palung Mariana. Palung Mariana yang terkenal berbentuk seperti lekukan bulan sabit di dasar Pasifik. Retakan sepanjang 2.550 km dan lebar 69 km yang jatuh ke dalam kehampaan hitam murni. Di bagian bawah terdapat lokasi terdalam yang diketahui di bumi. Challenger Deep 11.033 meter di bawah ombak. Palung itu sendiri merupakan salah satu bagian dari jaringan global yang memiliki bekas luka mendalam yang melintasi dasar laut, ciri-ciri yang terbentuk dari suatu proses yang disebut subduksi. Dalam kasus Palung Mariana, tepi barat lempeng Pasifik terdorong ke bawah lempeng Mariana yang lebih kecil, sehingga menciptakan retakan yang dalam. Material cair kemudian naik melalui gunung berapi di dekat parit, membentuk Kepulauan Mariana di dekatnya. Pada titik terdalamnya, Palung Mariana tenggelam ke dalam lautan yang jarang dijelajahi. Zona Hadal dinamai berdasarkan alam Hades, dunia bawah mitologi Yunani. Nama yang cocok untuk sebuah tempat yang kondisinya gelap gulita, air asam yang membekukan, makanan yang langka, dan tekanan yang sangat besar, menciptakan lingkungan yang menantang bagi makhluk untuk bertahan hidup. Dalam sebagian besar sejarah, tempat ini diyakini sebagai zona mati. Tidak ada kehidupan apapun sama sekali, sebuah perbatasan yang mustahil dilewati, dan kehampaan bahaya yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh manusia manapun. Namun pada abad 19, semua anggapan ini berubah. Kedalaman Mariana sendiri pertama kali diketahui pada tahun 1875 ketika awak kapal HMS Challenger melemparkan tali dengan pemberat ke sisi kapal dan menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih banyak tali. Mereka tidak mengira akan ada lokasi yang begitu dalam. Namun berita tentang penemuannya menarik perhatian orang-orang yang ambisius. Hanya mengetahui keberadaannya saja tidaklah cukup, dan hanya sedikit yang berani terjun ke dasar. Pada tahun 1960 atau 85 tahun setelah Challenger Deep ditemukan dalam pelayaran perintis tersebut, 2 orang berangkat untuk mencapai dasar. Jack Picard dan Letnan Angkatan Laut Don Walsh hanya dilindungi oleh kapal selam batiscape sempit yang disebut Trieste. Mereka turun selama 5 jam yang penuh dengan tantangan. Tekanan air di dekat dasar laut hampir 1000 kali lebih besar daripada tekanan atmosfer di permukaan laut. Selama perjalanan, hal ini menyebabkan jendela penglihatan retak, hingga membatasi waktu yang mereka habiskan di dasar laut, hanya 20 menit. Bahkan dalam waktu sesingkat itu, apa yang mereka lihat mengejutkan komunitas ilmiah, udang pucat dan ikan mirip flounder, serta apa yang mereka gambarkan sebagai cairan diatom berwarna coklat tua yang menutupi dasar laut. Ketika James Cameron mengikuti jejak Trieste di atas kapal Deep Sea Challenger pada tahun 2012,
Ia juga melihat hamparan mikroba, gumpalan mikroorganisme berserabut yang tampak aneh, dan hidup dari bahan kimia, dari bebatuan yang telah diubah pada kedalaman 10.912 meter di dunia tanpa sinar matahari. Bakteri inilah yang mendukung makhluk yang lebih kompleks, karena tanpa sinar matahari, hewan yang lebih besar harus bergantung pada energi yang dihasilkan oleh bakteri yang menjalani kemosintesis laut dalam yang setara dengan fotosintesis di permukaan. Rekaman yang Anda lihat sekarang diambil oleh kapal selam tak berawak Jepang bernama Kaiko pada tahun 1966. Setelah mencapai kedalaman 10.897 meter, ini menjadi penyelaman terdalam bagi kapal selam tak berawak pada saat itu. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel bakteri dari materi yang telah diamati Picard dan Walsh hampir 40 tahun sebelumnya. Mereka menemukan bahwa sejumlah spesies bakteri ini tampaknya bersifat barofilik, yang berarti mereka dapat berkembang di bawah tekanan lingkungan yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa gagasan kita, jika kehidupan hanya bisa ada dalam kondisi yang moderat, adalah sebuah kesalahan. Namun pada tahun 1998, Kaiko kembali ke Challenger Deep dan menemukan kehidupan yang lebih kompleks. Hirondellea gigas, spesies amfipoda raksasa. Penemuan ini menimbulkan sedikit misteri. Tekanan ekstrim di laut dalam menyebabkan kalsium karbonat yang membentuk cangkang amfipoda, dan banyak hewan laut lebih mudah larut dalam air, sehingga tubuh lunak mereka rentan. Oleh karena itu, amfipoda biasanya tidak ditemukan di kedalaman sekitar 5.000 meter. Namun di sini, di dalam cahaya Kaiko, ada seekor amfipoda raksasa yang bahkan tetap mempertahankan kerangka luarnya yang kokoh. Sejak saat itu diketahui bahwa mereka melindungi cangkangnya menggunakan pelindung aluminium, menggunakan bahan kimia di usus mereka untuk mengekstrak ion aluminium dari lumpur dasar laut saat mereka mencari makan. Dalam perannya sebagai detrivora, amfipoda ini memegang peran penting dalam ekosistem. Mereka bertindak sebagai kru pembersih, mempunyai enzim yang mampu mencerna bahkan kayu. Belakangan ini, kapal selam jarak jauh telah menangkap lebih banyak lagi keanehan Palung Mariana. Di antara penghuninya yang paling melimpah adalah holoturia, teripang, serta babi laut yang luar biasa, dengan cincin tentakel makannya yang digunakan untuk menyaring lumpur dan mengambil makanan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ikan yang Picard katakan sebenarnya adalah teripang, karena diperkirakan ikan tersebut tidak dapat bertahan hidup di tempat yang tekanannya sangat besar, sehingga dapat melarutkan tulang vertebrata manapun. Ikan terdalam yang diketahui tumbuh subur di kedalaman 8.000 meter di Palung Mariana adalah ikan siput Mariana yang ditemukan pada tahun 2014. Namun diberi nama ilmiah Pseudoliparis swirei untuk memperingati Subletnan Herbert Swirei dari HMS Challenger. Ikan siput dan amfipoda bukanlah satu-satunya makhluk aneh yang ditemukan di Palung Mariana. Xenophyophores raksasa tumbuh dengan diameter 20 cm, namun hanya terdiri dari satu sel. Tunicata atau hewan yang sering disebut sea squirts menambatkan tubuh mereka ke sisi ngarai untuk menunggu mangsa yang lewat. Sementara hatchetfish laut dalam menggunakan bioluminesensi untuk berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun hanya sekilas, organisme asing ini yang tercatat, kelimpahannya menunjukkan bahwa kehidupan akan selalu menemukan cara untuk bertahan hidup, bahkan ketika dihadapkan dengan tantangan berat untuk hidup di jantung dunia bawah laut. Terlepas dari semua ekspedisi dan rekaman yang telah dikumpulkan, kita masih baru mulai terjun ke dunia tersembunyi Palung Mariana.
kemungkinan besar masih banyak spesies baru yang menunggu untuk ditemukan dan akan membantu kita memecahkan teka-teki tentang bagaimana hewan dapat bertahan hidup di kondisi yang begitu ekstrim. Meneliti mikroorganisme di Palung Mariana dapat menghasilkan terobosan penting dalam biomedis dan bioteknologi, serta menjelaskan kisah tentang kemunculan kehidupan di planet Bumi. Namun bahkan, kedalaman terjauh pun dapat dijangkau oleh kehancuran yang disebabkan oleh manusia. Plastik sudah ditemukan di tempat yang sulit kita fahami. Siapa yang tahu penemuan penting apa yang mungkin hilang sebelum kita memahami pentingnya penemuan tersebut?